اللهم علمنا ما ذكرنا وفهمنا ما لم نفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وأعطنا في الدين وفهمنا هذا الكتاب آمين يا رب العالمين. Fasal pada menyatakan segala rukun tayamum. Bermula rukun tayamum itu 5 perkara. Nah, rukun tayamum ada. Yang pertama, memindahkan tanah kepada muka dan 2 tangan. Dan saya telah terdahulu perkataan itu pada memindahkan tanah dalam syarat yang kelima daripada segala syarat tayamum. Nah, itu yang pertama. Kita bahas pada masalah syarat tayamum tadi pada syarat yang kelima. Dan yang kedua, niat istibahah. Artinya niat mengharuskan barang yang dikhendaki. Ya, kepada tayamum. Seperti sembahyang. Berniat ia atas segala melakukan memindahkan tanah kepada yang dikhendaki. Seperti sembahyang. Sahaja aku tayamum untuk istibahah salat, atau untuk mengharuskan sembahyang, atau untuk mengharuskan tawaf, atau untuk mengharuskan menyentuh mazhab, atau mentamkinkan suami atau tuan, ya, atau sahaya pada hak perempuan yang putus asa daripada haidnya. Ya, yang kena tanya ke situ kita berni tujuan daripada tayamum untuk apa? Maka itu caranya. Kalau tayamum itu untuk sembahyang, maka sahaja aku tayamum untuk mengharuskan sembahyang. Kalau kita tayamum untuk tawaf, maka niatnya sahaja aku tayamum untuk mengharuskan tawaf. Ya, atau untuk menghadamkan suami dan barang sebagainya. Dan wajib menyertakan niat itu pada permulaan memindahkan tanah, karena bahwasanya itu permulaan rukun. Ya, saat berpindah tanah ke di sini daripada ini kita tepuk, tentu saja kan di situ kita mulai berni. Dan wajib mengekalkan niat itu hingga menyapu suatu suku daripada mukanya. Wajib mengekalkan seperti mengekalkan niat pada ya, maka jika berhadas ia sertanya memindahkan tanah, atau kemudian daripada memindahkan tanah, atau dahulu daripada menyapu muka, atau putus niat ia, antara keduanya batal pindahnya. Wajib atasnya mengulangi memindah, karena bahwasanya memindah tanah jika ada ia rukun sekalipun. Memindahkan tanah jika ada ia rukun sekalipun, tetapi tiada ia maksud bagi dirinya, hanya adalah ia itu wasilah bagi yang maksud, yaitu menyapu muka. Maka syarat mengekalkan niat hingga sampai ia kepada muka. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarih Al-Fadil. Maka diketahui daripada ilat yang tersebut itu bahwasanya dikendaki dengan putus niat itu antara keduanya, bahwa berkekalan putusnya hingga sampai kepada mukanya, hingga suci menyapu muka daripada niat. Maka yang demikian itu tiada khilaf antara mereka pada batal pindah. Jadi boleh ni. Wajib berkekalan niat hingga menyapu. Jikalau berhadas serta memindahkan tanah, melekuk umpama. Berhadas dilutut, luar angin, batal tepuk itu. Atau antara dah siap tepuk mau sampai muka, enggak sampai sudah berhadas. Itu pun ya. Maka wajib mengulangi, wajib memindahkan tanah, wajib dipindah. Karena bahwasanya tanah, memindahkan tanah jika ada ia rukun sekalipun. Tetapi tiada ia maksud bagi dirinya. Ya, walau maksudnya untuk orang lain.
hanya adalah wasilah bagi yang maksud, yaitu menyapu muka. Disyaratkan mengekalkannya hingga sampai kepada muka. Ya, nggak maksudkan tepuk ini bukan rukun kan? Ya rukun apa? Menyapu muka. Cuma kalau nggak ditepuk, nggak dapat ke muka. Maka disyaratkan padanya itu tepuk dinamakan dengan wasilah. Ya, maka diwajibkan pada tepuk dan menyapu itu tidak berhak. Ya. Inilah yang dimaksud yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Al-Fadhil. Maka diketahui daripada ilat yang tersebut itu bahwasanya dikendaki dengan putus niat antara keduanya, bahwa berkekalan putusnya hingga sampai kepadamu. Bila belum sampai kepada muka, makna daripada berkekalan mulai daripada tepuk ya sampai ke muka, yaitulah dinamakan dengan berkekalan nih. Jatuh cirah menyapu muka daripada niat yang demikian itu. Maka bila terjadi hadas, yaitu tiada khilaf antara mereka pada batal tinggalnya. Masa tepuk menyapu, antara tepuk dengan menyapu datang hadas, maka batal tepuk atau batal tinggal. Bekas tepuknya tanahnya anak mustahil. Ya Pak ada tadi. Yang kata tuan ke hadas. Kan tahu bang Malik. Tanah yang sama, tanah yang sama. Kan di sini kan ketok mari. Ya, pindahkan. Dan kalaupun kita tepuk, yang dikatakan mustakmal kayak mana? Enggak, yang dikatakan mustakmal kayak mana? Bekas Pak, kan tepuk belum pakai ya? Yang dihitungkan pakai di situ saat menyapu. Kita jauh di sini. Kita ambil dulu, kita ambil dulu. Kita baru sampai kemari. Nanti aja lah. Tidak mustah. Yang dihitungkan mustakmal air yang suci, kemudian dipakaikan air suci tersebut untuk membasuh fardu. Itu yang dihitungkan mustak. Air yang dipakaikan untuk fardu. Ya, itu yang dikatakan dengan air yang mustakmal. Yang mana fardu? Muka. Pada muka yang mana dikatakan fardu? Pada basuh yang pertama. Bila basuh yang kedua yang sudah merata dengan air basuh yang pertama, terpercik dengan air basuh yang kedua, tapi syarat dengan sempurna basuh yang pertama, maka tidak dihitungkan dengan mustakmal. Ya, paham? Maka yang dihitungkan yang menjadi mustakmal itu adalah bekas air basuh fardu. Bekas air basuh sunat. Ya, maka orang-orang yang di rumah yang kadang sering menggunakan air dalam bak kita, kadang bak kita kecil, kadang bak kita sering mengingatkan, kadang ada ember satu, yang ember tersebut yang tidak sampai kepada 2 pula. Nah, maka lebih instannya, lebih mantapnya dalam mengambilkan wudhu daripada mengambil air dalam drum ataupun dalam bak yang kecil, mending sekalian diambilkan pada keran. Ya. Karena air yang kecil itu dalam air yang kurang daripada 2 pula, bila kita tidak pandai dalam menjaga, maka rentan air tersebut kepada mustak. Berarti tentu kayak kita ngambil air wudhu pakai keran itu kan gandengan kerannya. Yang satu ngambil wudhu, sebelahnya juga ngambil wudhu. Jadi kita ngambil wudhu bekas kita, dia juga wudhu, nggak tahu aja persian kita kena ke dia. Itu mustakmal. Yang daripada air tampungan itu. Selesai kita bilas ke muka. Iyalah, terpercik air muka kita kepada air yang dia tampung. Nah, enggak lah, kalau sama-sama di keran kan bukan ke air dia, ke muka dia. Tapi ke tangan dia. Lagi sama-sama nampung misalnya. Oh, mustakmal juga. Mustakmal.
Air bekas wudhu kita misalnya kena di kaki dia. Awak apa? Kecuali air bekas kencing kita kena ke dia. Bukan air bekas wudhu. Umpama air bekas wudhu cewek kena ke cowok, bahkan tidak. Awak airnya yang kena, bukan cowok, bukan cowoknya. Yang batal kena cowoknya. Karena bekas airnya tak batal. Ya, maka itu sering terjadi pada diri kita, ketelodoran kita. Kadang kita sangat sepele hal itu. Sangat-sangat sepele dalam bertaharah. Nah, maka akibatnya dengan berwudu kita dengan air yang mustakmal tidak sah wudu. Sebab tidak sah wudu, tidak sah semua. Ya. Wah. Kemudian berkelanjutan tidak sah sembahyang, berkelanjutan sampai umur kita saat ini. Berarti bila tidak sah wudu, tidak sah semua. Bila tidak sah sembahyang sama dengan tidak semua. Siapa salah? Salah sendiri. Itu apa akibat? Gara-gara tidak belajar. Hah? Dari dulu. Gimana? Banyak dosa lah dari dulu. Enggak muat lagi dunia dengan dosa kita. Kan kadang-kadang sekarang apa? Nah, ini udah buat teman. Tapi kalau sekarang tobatnya ampun. Ya? Ambil air wudhu dalam bak yang langsung main celup. Kalau misalkan bak segitu nggak masalah. Celup di dalam langsung. Orang popo. Tapi bukan kakak yang Mana puang pulang yang mana wajinan? pulang. Wah, mandi tu. Terukur 2 bulan, lebih kurang sekitar 300 liter. Ya, dia yang dekat bulan tanya mana 5 liter. Akulah dekat 70 liter dapat ribu. Ya, itu jumlah. Mungkin kalau dengan dikilokan sekitar 280 kilo. Nyambah dan dulu. Maka sulit bagi kita pada memeliharanya. Jangan dihitungkan dengan hasta. Karena hasta kita bermacam. Kadang burung bebek peluk mi angin, dia hasta yang menurutnya ada jung. Nah, Nanya lagi. Yang disebut dengan air mustakmal tadi kan berarti air karena kamu bukan air bekas basuh fardu. Umpama ambil air laba, ini basuh muka, basuh muka. Dunia saja mengatakan hadas yang betul tahu karena Allah Taala. Air terpercik, air yang pada basuh muka tadi terpercik dalam bak yang kecil atau tempat yang kecil. Maka airnya keseluruhan yang tidak sampai 2 kulah ini jadi mustahil. Tidak sah lagi digunakan untuk bersuci. Nah, tapi masih boleh diminum. Nah, jangan tanya lagi. Kalau misalkan untuk cebok tunggu boleh. Cebok itu bersuci. Nah, minum boleh. Dia itu suci, tapi tidak untuk menyucikan. Nah, untuk minum boleh. Sah minum. Dah halal diminum. Tapi untuk menyucikan dia tidak bisa. Itu beda dengan air mustakmal dengan air yang suci.
Air mustakmal itu suci, tapi tidak menyucikan. Hanya suci sendiri. Ibarat kita mengumpulkan air kelapa sebanyak mungkin kita kumpulkan, udah menjadi lautan air kelapa. Ya, hanya untuk mengambil satu gayung untuk cebok kemih. Buat satu gayung suci. Tidak untuk menyucikan, walaupun iya, Pak. Tapi kalau untuk minum, nggak masalah. Karena dia suci, tapi tidak menyuci. Paham? Paham? Gitu, yang benar. Kan kamu sama. Masa yang terpakai juga. Yang kayak ulang mukanya itu kayak ulang itu. Bentar nih. Ulang mukanya dong. Pada muka udah sah. Yang tidak sah untuk lain. Saya terpakai lem juga tuh. Terpakai lem. Yang kamu sama. Yang terpakai lem. Tidak menyucikan. Yang ulang lem. Ulangan memang lembaga. Karata. Untuk menghasilkan sunat. Lupa dengan air di mustakmal ini. Nah, 3 kali kan untuk bisa menghasilkan sunat. Nah, sekali untuk lepas fardu. Bila dengan sekali tidak merata, maka ambilkan dengan 2 kali. 2 kali baru itu sekali pada fardu. Nah, Pak. Yang biasa kita agak sedikit merah maknanya, merah bukan syabra. Nah, merah. Berat sekali. Kurang teliti. Yang biasa pada tahara kita kurang. Dan sedikit lagi orang yang banyak-banyak pakai bedak, cucikan bedak dulu sebelum tahara. Yang tubai-tubai yang model plaster muka ada ya? Gak ada model plaster muka ya ada. Gimana ya? Satu muka, nah 7 warna muka. Hijau, merah, kuning, biru, blau, ada putih muka tu. Nanti di saat kita membasuh muka itu turun lentur budaknya, jadi mustakmal airnya, bukan langsung sampai kepada kulit. Nah, yang urung mana cocok hol ya tulis mayang lala di rendam muka kanan dulu baru itu. Kalau enggak ada smear dulu. Nah, minyak wangi. Yang gimana? Yang yang nanti pakai yang kayak ayu ginting, yang non alkohol, yang beralkohol tidak boleh. Oh, pakai ayu lah, yang tidak ada beralkohol, yang beralkohol tidak boleh. Nggak ada alkohol kan? Mana ada? Jadi kan kalau ada alkohol kan dingin. Mana ada alkohol? Itu kalau dulu. Namun masa pembagian yang pernah sama. Yang beli Pembagian. racikannya. Udah berutuh. Kasih ya. Kasih yang utuh. Kemudian kena air utama. Nah dalam enak sih kena ngarolah dengan sama. Cuman dia bertingkat dia kalau dulu itu. Oh ya. Bilang tuh Kayak mana cara kenanya dulu? Kadang nanti udah siap untuk baru kena air mustakmal, atau 2 kena air mustakmal kemudian kena air yang suci, atau kena air suci dulu udah siap kena suci baru kena air mustakmal. Air suci sama air suci. Wow, apa-apa lah. Berarti suci pertama. Kena pertama air suci, kan suci. Kemudian kena air mustakmal. Kemudian kena air suci lagi. Ya enggak masalah. Orang dia yang dihitungkan pada air yang enggak kena. Rata dengan air suci.
Oh, kontintang. Yang cok kontang harus suci. Yang pada membasuh suci. Artinya sudah merata dengan air yang suci, maka sucilah ya. Oh, walaupun sudah tak wali lain kan. Artinya kewajiban pada taharah suatu lepas dulu. Ya, oh. Yang lain ada kira-kira? Ini memang masalah tayamum, cuma kait belum ke masalah wudu, ada masalah. Karena jarang kita tayamum, artinya jarang. Yang sering kita gunakan wudu. Nah, kebetulan malam ini ramai, kita gara-gara nggak hujan, biasa malam lain hujan. Nah, maka kita bahas nggak masalah. Nah, lagi ibarat ulun cerita mati dengan hurung kawin, kena? Jadi bahagia kok berita duka. Karena ada ramai ulun jak yang mana menanci. Ada kira-kira yang mau dipertanyakan boleh? Ya? Tanyakan terus, nanti jangan sampai pulang ke rumah nanti dah nggak tahu. Waduh, kok nggak nanya ini kayak mana? Tanya sama kawan, kawannya pun pas-pasan. Oh, orang iso. Karena syarat tayamum dengan tak? Kayak di pesawat gitu. Nggak bisa. Tapi yang tinggal itu ada aja. Ya? Soalnya kan tinggal kita kadang di pesawat. Nah, apa kalau mau tinggal? Kalau bisa jangan ditinggal. Ya kadang pesawat ditinggal aja. Hah? Kadang kan pesawat jalan terus bawa pasnya. Ya, apa boleh buat semayan dengan hormat waktu. Nanti bila selamat, maka pahlawakan. Bila mati, semayan cepat. Mana tahu nanti lagi terbang dah kayak pesawat Sriwijaya. Mati. Semayang sudah, walaupun dengan semayang hormat waktu. Nah, paham? Kemudian mangkat, memang kalau sapu muka, kata sama mukanya, kesempatannya tampungnya sama. Sama. Lima tampungnya. Iya. Karena yang kita gunakan air tampung bukan air keran. Kapudet air keran. Ya, tampung di keran. Ah, cuma tampung yang dipakai itu. Berarti ini sama. Yang jadi tap ini. Memang kamu di tet, nggak ngerti bilang. Wah. Ketemu? Kalau pada basuh pertama kan yang dihitung mustakmal basuh yang pertama. Kalau kita kira-kira air umpamanya ini payah sebelum ada praktek belum pulang itu bukan. Umpama ini yang biasa kita ambil air, kemudian kita langsung buka pada basuh fardu, basuh fardu. Niat terus. Ini jauh sedikit. Supaya tidak seperti air ini cuma kadang berwarna coba cek tuang ini terus ini dipercik kembali jadi angkat tuang tuang dah tuang lagi tuang lagi sekali lagi merata kira-kira tinggallah air sedikit dalam gayung dengan nyucu. Kan mau kita basuhkan fardu tak? Bila susah kita menjaga untuk basuh ini cuma satu kali, jangan kita habiskan. Kita ambil terus air lain penuh. Jadi dapat ini itu tiga kali. Bila kita ambilkan gayung ini ke dalam bak yang kecil, kan tertetes air yang pada tangan kita. Yang tertetes itulah bukan air daripada air fardu lagi, tapi sudah menjadi air yang air sunat, tidak memustakmalkan air yang lain. You understand? Nah, hukum. Ya, bahan aja kurang. Jauh yang masa ini lihat ada manusia haji baiknya. Tapi waktu itu mana ada kok hanya tak siram-siram menang-menang. Bila merata nggak masalah. Cuma sunat nggak dapat. Sunat menggosok-gosok dan menyilet-sileti tangan.
Nah, dan asabe anak jari kaki. Sunat. Jari nggak gosok, kadang siram aja. Bisa. Biasa dia urung Tuhan terus di jauh kaki kerudung. Tangan sudah berkerut-kerut. Jadi bila disiram-siram, kemungkinan besar bila tidak diilet-ileti, kemungkinan tidak sampai airnya. Kenapa? Karena jauh ka model 7 lapis. Oh, jari tangan kulit sudah berkerut. Kadu beripat kan. Maka disunatkan untuk gosok waktu kita gosok, lipatan itu terangkat. Jadi air masuk dalam lipatan-lipatan. Nah, maka biarlah sedikit lama pada berwudu, yang penting wudunya sah. Ya, baik lagi uriak cok bantuan. Uriak cok bantuan. Menyebab cok bantuan sedikit aja salah, periksa betul-betul, teliti gini. Lembui KTP menulis umpama 17 geng sudah betul tidak? Oh. Ya baru buat apa tu? Baru apa-apa dikasih. Periksa KTP. Batai tu rupanya tidak bawa nomor rekening PLN. Kembali lagi ya cok lok, sabah kompor, harga cuma 200.000. Masa pada Semayang yang harganya lebih berharga daripada langitan bumi, tapi main-main. Kita main-mainkan. Kan kurang asam kita. Jeruk-jeruk kurang. Garam-garam enggak ada. Kalau ajar apa lagi? Mana udah aja. Bakal tuh dulu. Artinya apa? Dalam beribadah fokuskan, jangan main-main. Ya, kalau main-main, tua kita, mati kita, ibadat sia-sia. Itu yang masalah. Ya, ini kan? Pandai waduh, mana guna tangkil. Bukan kasar. Menyelamatkan. Ibaratnya orang yang tenggelam. Di saat dia melemparkan pelampung, gerom juga tiga. Kena itu hulai, berdarah. Masalah berdarah sikit. Yang penting selamat, enggak jadi mati. Kan yang penting ini. Ya, lagi ibarat orang terbakar gedung, Dia terbakar gedung buat tingkat. Diambil anak, dilempar ke bawah. Wah, jatuh, sakit, patah kakinya, adapun patah tangannya, adapun keseliu urat-uratnya. Enggak masalah. Kenapa? Lebih besar daripada penyelamatan tadi ketimbang sakit. Ada ukun malamnya ukun don terima maju. Mau no tuku. Tatu ismayang kan yang nak lain takun bismillah mentong kan. Cuma yang nak tadi kita baca doa yang mana buat muka lain takun bismillah mentong. Tentunya kun nasah mayang. Tentu. Ya. Kalau perempuan kan ada anak rambut di sini. Itu misal umpama panjang dia. Itu anak rambutnya harus kena semua batu. Ya. Berarti harus dikeluarin dong kan? Anak rambut, bukan ibu rambut. Iya. Oh. Karena bahagian aurat bujur muka. Batasan. Atas bahagian tubuh rambut yang beradat. Ya. Umpama manusia kayak sumokong berambut semua, itu kan tidak beradat, artinya tidak umum. Ya, umpama itu kan tidak beradat. Yang beradat batasan rambut segini. Nah, batasan samping ini, batasan bawah ini. Nah, ini batasan bawahnya. Nah, jadi yang ada pada bahagian muka ini wajib dikenakan air. Dan begitu juga si perempuan saat semaya, jangan di sini taruh teleponnya. Di sini, di bawah. Wah. Bentar lah. Kadang-kadang kita nggak tahu kan. Yang udah sholat ini kadang keluar rambut. Ya itulah yang namanya dengan murah. Ya. Yang diceritakan tadi itulah dia. Saat buat suatu surat,
untuk mengambil suatu kompor, nomor KTP 17 kali diperiksa. Udah betul tidak ya? Ada tetangga, panggil tetangga. Hei, kemari dulu. Apa? Coba tengok nomor KTP saya, sudah benar betul? Oh, coba bilang. Oh, dibilang tetangga. Ah, kan betul? Tapi kok giliran sembahyang di rumah banyak kaca, kenapa nggak berkaca? Oh, supaya tidak timbul merahnya itu. Kemudian bila pun sudah kita periksa nggak nampak, rupa-rupanya habis sembahyang karena terangkat sedikit terpijak lekung dari belakang, nampaklah rambut. Udah siap sembahyang, kita umpama udah siap baca doa, kita rahuk muka kali, rupanya ada terasa keluarnya rambut. Maka masukkan rambut kembali, berdiri dengan betul, takbiratul ihram balik. Sembahyang kembali. Man, dan tayo udah sembahyang. Oke lu kan. Sembahyangnya nasa lagi sembahyang lu. Oke lo. Oh, oke. Kalau bahasa Indonesia kayak kuku. Lagi berwudu tai kuku banyak. Bersihkan daki yang ada di bawah kuku yang pan supaya sampai air sembahyang kepadanya. Paham? Ustaz, yang ini Ustaz ya. Ya. Kata kalau kita sholat nggak boleh cium telekuk. Ya? Lagi sholat nggak boleh cium telekuk katanya. Oh, ngapain cium dulu kok? Habis sholat aja. Habis sholat cium lagi. Maksudnya gini kan? Kadang-kadang maksud ini. Wow, jangan. Tutup ini jidat. Jangan. Tak sujud. Jidat kita letakkan pada musala, jangan pada tukum. Ya. Tengku. Ya. Kalau misalnya kita berwuduk biasa, kalau terkena air cicak kan kita bisa dengan membersihkan pakai air aja kan tanpa berwuduk ulang. Kalau di tayamum itu harus bertayamum ulang atau cukup di sama tanah aja? Kalau kayak Tayamum. tayamum, cukup dengan tanah aja. Kalau ada air cuci. Beda hadas dengan najis, basuh, suci dengan dibak. Ya, hadas tidak suci ia kecuali diulangi. Ya, paham? Misalnya kita dalam perjalanan naik pesawat nih. Nah, naik pesawat, nah, hati, itu. Minim air. Minim. Terus tahu kita Minim apa minum? minim sedikit air. Terus kita tahu kalau subuh itu memang di penerbangan di dalam pesawat dan kita sediakan air suci, suci lagi menyucikan, tapi dalam botol semprot gitu. Itu boleh tuh, umumnya kita semprot aja. Asal merata boleh. Nah, kalau kira-kira kita tahu jangan sediakan sedikit, minimal 2 buah lah. Tapi jangan kasih masuk dalam pesawat. Di luar taruh. Air minum di luar taruh. Kurang kawannya. Kita bilang pemamu tutohnya ini, tutohnya dalam pesawat. Air kita mau minum. Nah, bila tidak ada nggak ada, karena nggak dikasih masuk sama awak pesawat. Waktu sholat tiba, tayamum tidak ada syarat, berwudu tidak ada air, maka sembahyang semana mungkin. Bila nanti selamat, sembahyang itu diganti, dikabulkan. Bila nanti mati, sembahyang itu dilepas. Ya. Itu sembahyang lagi belum terlepas. Ya, paham. Lain ada kira-kira? Lain ada kira yang mau dipertanyakan boleh? Ada boleh pertanyakan balik?
Ada? Halo? Paham? Ada pertanyaan? Dan demikian lagi menyapu muka daripada niat. Dan demikian lagi tiada khilaf pada sah pindahnya. Jika tiada berniat ia pada mula-mula memindahkan. Tapi tak kalah hampir tangannya kepada mukanya, maka dipersertakan niat dengan menyapukan, menyampaikan tangan kepada muka. Dan tiada menafi akan yang demikian itu. Perkataan ashab wajib menyertakan niat dengan permulaan memindahkan, karena bahwasanya yang dikehendaki dengan dia itu memindahkan yang kebilangan. Nah, bila saat memindahkan tanah daripadanya tidak dia niatkan di sini, tapi sampai kemari wajib diniatkan dan sah padanya. Itu. Nah, bukan berarti menafikan meniat pada tepuk ataupun pada memindahkan tanah yang pertama. Ya, karena yang dimakna daripada memindahkan itu pada memindah kepada muka. Yang wajib dipersertakan itu pada mukanya. Ya, paham kira-kira. Begitu juga dengan hal wudu. Ya, di saat kita wajib jatuh niat itu pada mula-mula membasuh di mana wajib niat pada di mana wajibnya pada pada mula-mula membasuh suatu suku daripada muka. Nah, di situ yang dihitung niat. Begitu sampai air ke muka, nah disinilah yang dihitungkan berniat. Bila di sini tidak kita berniat kemari, maka hitungan basuh pertama sebelah sini. Walau sampai air di sini, paham? Hitungan basuh pertama di sini. Berarti wajib dipersertakan niat sampai kemari. Paham kira-kira? Maka lebih instan kita berwudu dengan mencelup ketimbang menunggu. Kalau celup memakai bak kita yang besar, tinggal celup. Bayangkan jatuh ni. Celup 3 kali. Pama yang laki malas mengambil air, celup muka-muka tu. Lebih instan seperti itu. Air tidak perlu dijaga akan mustakmalnya. Ya? Orang kita celup, dah mustakmal lagi, air dah lebih daripada 2 bulan. Tapi seandainya kita ambilkan pada gayung, itu masih ada harapan untuk mustakmal. Kenapa? Karena yang dihitungkan percikan air kemari nanti, yang kita ambil di sini. Seandainya air lembah itu tidak ada cerita lagi untuk karena air sudah melebihi daripada 2 bulan. Maka yang coba-coba ikat budak, jangan di situ, takutnya berubah air. Kadang budak, kadang kayak kita ada di plaster, dompul. Soal basuh siap, basuh muka, suka kena putih je dia. Udah air dah macam kopi mie. Kampung bak kata bawah itu. Paham kira-kira? Tapi kan tumpuk. Ilong untuk bayang lagi duit kan cuma. Ya. Tapi lonceng dengan gayung. Ya. Wah, boleh asal jangan terpercik air pada tempat yang diambil dan kepada tempat yang dibuang. Artinya jaga jangan sampai mustahmal. Ya. Ini kan sampai sumur tu. Hilang duluan. Paham? Maka jangan payah jaga Allah ya. Nanti suatu ketika kita nanti setelah ada mungkin beberapa kali nanti akan ada praktek wudu. Mungkin akan dikawal nanti oleh siapa-siapa nanti seorang. Nah, praktek wudu. Geloro praktek ni, praktek geloro. Ada tukang mat awi. Bukan Tengku yang memeriksa. Tengku ngajarin satu orang nanti cara berwudu, tengok prakteknya, mungkin dia praktek dulu. Kemudian orang yang telah itu akan melihat praktek orang lain. Tapi ini yang bina. Wah. Ada nasi rawat itu yang betul. Ada yang periksa.
aku. Ya. Tacok iti mayang lamun. Jadi kita cok kan tacok mutima. Dia tacok terima iba jaronyo dan terima. Dan pakiban. Air bekas wajib atau bukan? Bekas sekali tacok mayang tiga. Iya, bekas wajib apa bukan? Artinya bekas basuh pertama yang wajib atau basuh sunat? Sunan. Buku. Lanti mahian. Ya. Kalau air bekas wajib, mustahmal bekas air fardu. Seperti cerita pada yang tadi. Air pertama pada basuh fardu itu air bila sudah merata itu air wajib. Yang pertama. Bila yang kedua pun yang pertama nggak merata, basuh yang kedua baru merata itu pun masih dihitungkan dengan air wajib. Jatuh dalam suatu tempat ataupun jatuh dalam tempat bejana yang kurang daripada 2 pula yang kita pakaikan untuk maka mustahmal. Maka pakai urusan banyak urusan pada wudu. Maka harus teliti betul-betul karena wudu mengesahkan sembahyang syaratnya. Paham kira-kira Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi li ghayra munfasimina biseru bandum umat Umat beragama sohan batalonyan utuh iman masa karena talo yang megahkan wahai sahabat yang agama sohan patih mutu melakna sayang taat la ilaha illallah Nabiullah kana wasul tinggal khabar dan salam la ilaha illallah mana berkat kalimah zikir yang mengukir pintu Ka'bah negeri tetap kalimah zikir yang dikerah kita kampung sehat di desa sebut Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jalan Atau wajib kena kai balai sang-sang saja. Ya wajib hijau yang dikasih semua berubah tungku satu mengak wah dah berubah. Berubah betul-betul kopi. Berfikir dia rumah murah hat katanya ada tak cok. Mahal itu. Bukan mahal daripada fotokopinya.
tapi mahal manfaatnya. Ya. Mahal manfaatnya. Maka jangan mudah-mudah untuk meninggalkan baca. Yang baik baca merupok nubi dungku bulan, minta dungku pulih. Dah siap minta, jadikan susunan-susunan. Istilahnya barang koleksi. Musafat tu duduk narada dia pun belum. Jadi diberi untuk dibaca. Yang ada yang hidup malam Selasa, kira-kira ada yang baca? Betul itu malam Selasa. Ya. Jangan kita ibarat dua akhirnya mun Wate kana ija warni kata lu ija waria. Baik wate kana yang baru ketinggal yang duha benar. Ya. Menyerhana yang duha yang baru bercampuan. Jadi itu dibaca. Ini bukan berarti tidak dibaca di balik. Tidak lagi dibaca. Ini kan lauk-lauk HP dia bikin ada HP adanya. Enggak, itu doa. Doanya kita menglah HP. Kemudian seminggu ke depan 80 buah tu jemur. Bengah hotel lop-lopnya saat kita baca di lop. Tem merumpok habis kau baca. Nah. Makanya itu jangan disimpan di HP. Ini selawat ini kan orang baru semua. Jadi orang ini belum pernah dengar. Yang lama pin on. Okey lah yang baru semua. Lanjutlah yang baru-baru hum lah karena enggak pernah dengar ataupun belum ada. Mana yang lama? Yang baru belum bisa, yang lama sudah lupa. Akibu kapak yang sudah baca. Ya kan, yang ini belum katanya. Yang mana yang belum? Orang baru. Oh, yang udah kita baca yang biasa aja. Sallallahu Salli alaihi wasallam.